Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini. Pada hari Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Rekan trader, seperti biasa saya kembali lagi dan selalu menghampiri rekan trader Indonesia untuk membawakan analisa-analisa harian pada hari ini. Dan di analisa kali ini seperti biasa saya menggabungkan semuanya, baik itu analisa teknikal, analisa fundamental, informasi-informasi yang terkini yang sedang terjadi pada pasar trading, pasar forex, pasar finance pada saat ini. Rekan trader, melanjutkan hari kemarin seperti yang telah saya informasikan kemarin di tema kita kemarin, di mana bagaimana pergerakan pasar menjelang pidato yang akan dilakukan oleh testimoni yang akan dilakukan oleh Jeremy Powell, Gubernur Sentral Bank Amerika di Senat Kongres Amerika. Ya, bagaimanakah pergerakan yang terjadi? Ya, setelah itu rekan trader, apakah implikasinya terhadap perekonomian Amerika? Oleh karena itu rekan trader, di tema kali ini saya lebih mengangkat ke apa yang terjadi setelah statement atau testimoni yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Oleh karena itu, judul kita saat ini adalah anti klimaks dolar setelah testimoni yang dilakukan oleh Jeremy Powell. Rekan trader semuanya, kalau kita lihat bahwa bagaimanakah pergerakan dolar kemarin setelah testimoni yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell di Capitol Hill, rapat Kongres Amerika, ternyata anti klimaks. Setelah testimoni yang dilakukan, pernyataan yang dilakukan oleh Jeremy Powell, bagaimana dolar terjungkal rekan trader. Dan kita coba langsung lihat aja ke platform rekan trader. Rekan trader bisa lihat di platform bagaimana dolar ini terjungkal kemarin. Ya, bayangkan rekan trader, setelah testimoni yang dilakukan, dolar bisa terjungkal sangat luar biasa rekan trader. Bayangkan rekan trader, ya. Ini ya dari sini ya, pukul ya ini pas ini. Ini kan. Dia terjungkal, bayangkan sempat naik di posisi 102. Setelah testimoni dilakukan, pang, dia turun. Sampai di level yang paling terendah di seputaran 101.640. Ya. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa. Walaupun hari ini akan ada testimoni yang kedua yang akan dilakukan oleh Jeremy Powell rekan trader. Hari ini masih ada testimoni kedua. Oleh karena itu, kita masih akan melihat lagi apa yang akan terjadi pada hari ini. Tapi secara garis besar dari testimoni yang dilakukan hari ini, yang dilakukan kemarin, kita bisa lihat bahwa pernyataan yang dilakukan oleh Jeremy Powell ya tidak banyak menawarkan hal baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya, ya, pada konferensi pers yang dilakukan pada rapat FOMC kemarin. Jadi sebenarnya kelanjutan dari konferensi pers FOMC, ya, tidak ada hal yang terbaru di testimoni ini. Padahal pasar udah beranggapan bahwa mungkin di testimoni ini dia akan bilang bahwa oke lah, hawkish lah, supaya dolar bisa naik. Tapi tidak ada yang terbaru di sini, datar-datar saja. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat bagaimana dolar ini dia turun rekan trader. Dia turun sampai di level yang paling terendah kemarin sempat menyentuh 101.021. Ya. Di samping itu, yang dikatakan oleh Jeremy Powell adalah level untuk suku bunga dan kecepatan kenaikan dibahas secara terpisah. Sehingga sangat masuk akal untuk menaikkan taraf lebih tinggi dengan menggunakan kecepatan yang lebih moderat. Oleh karena itu rekan trader, singkat katanya, apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell ini bahwa kenaikan tingkat suku bunga belum terlalu bisa dilakukan, ya, lebih banyak ngerem, ya, dan itulah yang menjadi alasan kenapa dolar Amerika bisa turun. Dan setelah konferensi pers, ya, yang dilakukan
maka bagaimana dolar Amerika benar-benar turun. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, apakah dolar Amerika ini akan tetap turun lagi? Nah, kita akan lihat rekan trader kita akan lihat di kalender ekonomi hari ini. Di kalender ekonomi hari ini kalau rekan trader lihat nih akan banyak informasi yang terkait di sini. Ada klaim pengangguran awal, ada penjualan rumah lama, ada testimoni The Fed yang kedua, gubernur The Fed yang kedua ya. Nah, inilah yang bisa saya katakan bahwa tidak tertutup kemungkinan dolar Amerika akan bisa semakin terbang turun lagi, bisa mungkin melewati level 101 poin berapa nih? 101 poin, kalau saya lihat di sini sekitar 101.610. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini bisa turun malahan sampai di level yang paling terendah. Ya, malahan kalau saya bilang ya, dia bisa turun malahan kalau saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di 101.396. Masih punya peluang rekan trader, masih punya peluang karena kita lihat saat ini kan pasar Eropa masih baru berjalan ya. Kemungkinan bullish oke. Tapi kita akan lihat lagi di testimoni berikutnya pada hari ini. Pada pukul 21.00 ya kalau nggak salah ya. Ya, pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah testimoni yang akan dilakukan oleh Jeremy Powell ini semakin membuat arah pergerakan dolar semakin terjatuh, atau setidaknya dari testimoni ini bisa membuat dolar semakin agak mengalami penguatan lagi. Minimal dia bisa terbang sampai di 101.817. Ya, kalau saya bilang di sekitaran 101.951 masih terlalu jauh ya. Saya lebih sepakat kalau dia masih punya peluang naik sampai di 101.817. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang rekan trader untuk tetap melihat testimoni yang kedua nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di samping itu juga ada tendensi-tendensi berita ekonomi lainnya ya, klaim pengangguran awal dan lain-lain. Inilah yang menjadi beban yang sangat besar terhadap arah pergerakan dolar Amerika. Nah, nanti sisanya rekan trader melihat hubungan korelasi antara dolar Amerika dengan mata uang lainnya. Begitu gold, Bitcoin pun juga oke. Ya, Euro USD, Pound Sterling, USD dan lain major pair lainnya. Oleh karena itu, tetap terus menyimak apa yang akan dikatakan oleh Jeremy Powell pada testimoni kedua hari ini pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke rekan trader semuanya, kita tinggalkan tema hal tersebut. Kita akan coba masuk langsung ke analisa teknikal kita pada hari ini. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita akan selalu dimulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini mengalami tendensi bullish yang sangat signifikan. Setelah kemarin terjatuh dari posisi 102.299 sampai ke 101.610. Pertanyaannya, seberapa besarkah bullish yang akan terjadi? Ya, kalau menurut analisa saya, bullish ini masih bisa punya peluang. Maksimal menurut saya dia bisa terbang sampai ke level sini. Ya oke lah. Atau di sinilah. Enggak. Kalau saya sabar. Oke, di sini ya 101. Tapi saya bisa bilang menurut saya dia sampai di 101.837. Nah, tapi kita harus lihat juga bahwa pengaruh pelemahan itu bisa saja terjadi rekan trader. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pelemahan ini bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi ke titik terendah dari indeks dolar Amerika di seputaran sini rekan trader. Ya, sabar saya. Di seputaran 1.610. Ya, 101.610. Ya. Oleh karena itu rekan trader, tetap rekan trader lihat terus. Ya, ini saya kasih gambar dulu. Nah, dia. Nah, oke. Saya bisa berasumsi bahwa dia ini masih bisa tetap turun lagi
sampai di 101.610 ya, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran sini. Menurut saya itu yang paling terendah sekali 101.538, tapi dia bisa naik juga sampai level tertinggi di 101.837. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke USD Yen Jepang. Euro USD. Pergerakan dari Euro USD saat ini rekan trader kita bisa lihat bahwa dia bergerak sangat luar biasa, masih ada potensi bullish yang terjadi dari Euro USD. Seberapa besarkah bullish akan terjadi rekan trader ya? Kalau kita lihat, kalau menurut saya bullish ini tidak terlalu tinggi lagi rekan trader. Ya mungkin ketinggian paling dia kalau bisa sampai di ketinggian sini udah terlalu maksimal rekan trader. 1.10042 itu menurut saya udah terlalu maksimal. Kalau menurut saya dia ini akan bisa naik minimal sampai di 1.09947 ya. Itu menurut saya, dan setelah itu dia akan mengalami pelemahan. Oleh karena itu kalau saya bilang bahwa dia ini akan bergerak di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Antara 1.09805 sampai 1.09947. Saya tidak mau bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai ke arah sini. Bisa saja terjadi dengan catatan bahwa dolar Amerika hari ini akan jatuh benar-benar setelah statement yang dilakukan oleh Jeremy Powell pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat nanti. Oke, selanjutnya kita lihat di pound sterling rekan trader. Kita lanjut. Pergerakan dari pound sterling saat ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling memiliki tendensi harian yang lebih banyak bearish, dan kalau kita lihat bearish ini sudah menjalar jauh, dia sudah melewati dan dia sudah sampai di level sekitaran 1.27409. Seberapa besarkah bearish ini akan terjadi? Kalau saya bilang rekan trader, bearish ini bisa saja terjadi lebih rendah lagi sampai di level 1.27334 ya. Itu menurut saya. Dan kalau terjadi penguatan ya saya bisa bilang bahwa penguatan yang paling sempurna itu akan sampai di seputaran 1.27705. Oleh karena itu untuk pound sterling rekan trader arah pergerakannya di sekitaran sini. Antara 1.27334 sampai 1.27705. Oke, kita tinggalkan pound sterling, kita coba masuk di gold. Arah pergerakan gold hari ini rekan trader sangat luar biasa. Kita bisa lihat hari ini bahwa gold memiliki tendensi masih tetap bearish. Minggu ini bearish benar-benar menjalar pada gold. Selama 1 minggu dari hari Jumat gold turun, dan kemarin dia sempat turun ke level paling terendah di seputaran 1918. Bayangkan. Dia udah keluar dari zona 1950. Hari ini dia bergerak drastis antara 1927 sampai 1935. Ya, dia sempat menuju level itu ya. Dan dengan tendensi bearish yang terjadi hari ini, saya bisa bilang bahwa bearish ini saya tidak mau bilang dia bisa sampai di level sini ya. Bisa saja sebenarnya. Tapi sabar, saya lihat dulu. Oh, enggak ya. Tapi kalau saya lihat bahwa potensi yang terjadi pada gold ini menurut saya, kalaupun masih terjadi pelemahan yang paling masuk dalam logika dan yang paling kuat sekali itu sampai di 1925. Setelah itu kalau menurut saya 1923 terlalu jauh ya. 1925 adalah poin 44 adalah nilai yang paling terendah, dan hati-hati kalau dia mengalami penguatan. Penguatan dia itu paling maksimal menurut saya di seputaran 1933.47. Jadi intinya 1950 udah dilewatin ya oleh gold pada hari ini dari sini ya menurut saya. Antara 1925.44 sampai 1933.47. Sedangkan kalau masih turun lagi ya mungkin menurut saya 1923 adalah nilai yang paling terendah. Oke, kita tinggalkan gold, kita coba masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Kita lihat sini bahwa USD memiliki tendensi masih tetap bearish. Seberapa besarkah bearish akan terjadi rekan trader? Kalau saya bisa melihat sini bahwa dia ini sangat drastis pergerakannya. Tendensi bearish masih ada. Walaupun dengan bearish yang paling tertinggi terendah itu di 141.430. Tapi menurut saya
kalaupun masih terjadi bearish, menurut saya bearish yang akan paling terendah menurut saya itu di seputaran sini malahan ya. Nah itu paling rendah 141.54. Di luar itu nggak ada lagi rekan trader kalau menurut saya. Sedangkan kalau terjadi penguatan, menurut saya penguatan yang paling sempurna itu kalau terjadinya itu di seputaran 141.944. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi adalah sekitaran mappingnya itu dari 141.564 sampai 141.944. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.